Sudah ada yang mendapatkan hadiah dalam rangka kemerdekaan Indonesia? Ada yang juara? Banyak, kata Pak Robi selaku panitia. Atau ada yang kecewa karena kemarin nggak dapat kemenangan, nggak menang, gitu ya. Kalau anak-anak kan nggak menang itu ngambeknya lama. Padahal ya mungkin hadiahnya cuma buku gitu ya. Tapi kalau nggak menang itu kesel. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam rangka kemerdekaan Indonesia kali ini kita masih akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berartinya sebuah kepercayaan. Saya akan mengajak kita bersama-sama membuka dalam kitab Keluaran. Boleh dibuka Alkitabnya. Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Saya tidak akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, jauh banget ini. Sampai dengan ayatnya yang ke-22, saya mengajak kita merenungkan satu bagian dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Sekali lagi, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau di momen 17-an ini kan biasanya kita itu banyak, kalau zaman saya sih, banyak nonton film dokumenter gitu ya. Tentang perjuangan bagaimana bangsa Indonesia ini bisa keluar dari penjajahan. Kalau anak-anak sekarang masih nonton enggak? Enggak ya? Enggak tahu ya? Ada yang masih suka nonton film perjuangan gitu yang tembak-tembakan, terus ada yang sampai ditembak gitu terus kita sampai nangis gitu. Zaman saya dulu saya masih nangisin tuh. Waktu adik Irma siapa? Nah, supaya tidak salah, Pak. Waktu dia iniin bapaknya kan, dia ketembak tuh nangis gitu, sedih gitu kan ya. Masih sempet nangisin yang kayak gitu-gitu. Terus waktu orang Indonesia dijajah sama Jepang waktu Romusa, ya kan disuruh kerja paksa. Nangis gitu Bapak Ibu, masih ngerasa gitu ya perjuangannya itu sampai sedemikiannya, sampai nangis gitu ya. Lalu slogan-slogan kemerdekaan, merdeka atau mati gitu ya. Atau rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Pak Robi mencoba mengkoreksi saya salah atau betul. Ada lagi yang lain anak muda nih, slogan-slogan kemerdekaan masih ada nggak sih diingat yang nyantol sedikit aja? Kalau enggak Pak, tolong dibikin perlombaan deh untuk slogan kemerdekaan. Ada yang masih ingat? Atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ya seumuran dengan saya ke atas sedikit lah. Ada slogan kemerdekaan yang masih diingat? Pak, ada enggak? Merdeka atau mati? Gitu. Apa lagi? Ada yang masih diingat? Aduh, ini kalau ada yang nonton para... Ada? Luis, ada? Enggak nyantol sedikit. Ada lagi, kan saya masih ingat tuh, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Merdeka atau mati. Terus apa lagi? Ada? Aduh Pak, tolong dibikin lombanya. Dulu, istilah-istilah slogan-slogan ini muncul karena tekanan. Slogan-slogan ini muncul karena kepahitan-kepahitan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Sehingga muncullah slogan-slogan yang akan membuat kita itu punya semangat yang membara. Untuk bersatu. Ya kan? Untuk bersatu, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Di zaman sekarang ini, sepertinya kita sebagai anak-anak muda atau orang-orang yang zaman sekarang yang sudah menikmati kemerdekaan ini secara nggak pernah lagi lah kita ngerasain ya yang susah-susahnya. Sehingga kita ngerasa ya udah biasa-biasa aja. 17-an ya udah memang momennya begitu tiap tahun, setahun sekali sudah. Gitu ya Bapak Ibu.
Tapi harapannya adalah dalam setiap perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan Indonesia ini, kita mengingat bahwa kemerdekaan yang kita terima, yang kita peroleh sekarang ini melewati banyak hal. Melewati banyak pengorbanan, melewati banyak orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai, melewati banyak kepahitan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan, ada satu bangsa yang yang kita renungkan hari ini, bangsa Israel juga mengalami hal yang pahit. Mengalami kepahitan karena mereka harus menjadi budak di Mesir. Mereka mengalami kepahitan, mereka mengalami siksaan, mereka mengalami bagaimana yang hidup mereka itu tidak lagi bisa dibayar oleh apapun untuk bisa mendapatkan kemerdekaan. Kemudian mereka berteriak kepada Tuhan. Dan teriakan mereka itu sampai kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan kepercayaan kepada Musa. Orang yang dipilih oleh Allah untuk apa tadi? Dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-10 tadi dikatakan Musa disuruh Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai Musa, mungkin sama halnya kita mendapatkan kepercayaan yang besar langsung dari Tuhan. Musa juga mungkin berpikir begini Bapak Ibu. Bangsa Israel ini kan bangsa yang besar. Lalu datanglah firman Allah kepada Musa untuk pergi ke Firaun dan membawa bangsa Israel ini keluar dari perbudakan. Kalau saya di posisi Musa, saya akan melakukan hal yang sama. Ya kan? Musa bilang apa? Dia memikirkan ini bangsa yang besar, bangsa yang sudah mengalami banyak hal tentang kepahitan di Mesir. Lalu dia harus membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Dia harus menghadapi Firaun. Dia harus mempertanggungjawabkan kenapa harus membawa bangsa ini. Alasannya apa? Bagaimana caranya? Itu menjadi pikiran Musa. Dia menimbang-nimbang, kalau nanti aku datang ke umat Israel, aku bilang bahwa aku akan membawa kalian keluar dari Mesir. Mungkin mereka juga akan bertanya-tanya, siapa kamu yang akan membawa kami? Jaminannya apa? Kalau kami keluar dari Mesir ini kami akan baik-baik saja. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana Musa mensikapi kepercayaan yang Allah berikan kepadanya, kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-11. Keluaran 3 ayatnya yang ke-11. Nah, di sini dikatakan begini oleh Musa. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa mengatakan kepada Tuhan, berargumen dengan Tuhan, Tuhan siapa sih aku sehingga engkau mempercayakan bangsa ini untuk aku bawa keluar dari Mesir. Dia harus menghadap Firaun, kemudian dia juga harus membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Bukan hanya itu, Tuhan lalu katakan begini, dalam ayatnya yang ke-12, Allah mengatakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Allah masih sabar, Allah katakan, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Kamu percaya aja. Tapi Musa masih menimbang lagi. Dalam ayatnya yang ke-13, Musa masih berargumen dengan Allah. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab dengan mereka? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada adu argumen yang cukup kuat antara Musa dengan Allah. Dalam ayat yang ke-14 lagi Allah katakan, mencoba meyakinkan Musa lagi, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah Allah yang telah mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
betapa sabarnya Tuhan ketika dia mengutus seseorang, dia tidak akan memberikan kepercayaan saja tanpa memberikan keyakinan bahwa penyertaannya itu adalah sempurna. Tapi sayangnya seringkali kita memakai logika kita berpikir bahwa saya tidak mampu. Sehingga kita membatasi nih, diri kita memang saya tidak mampu. Walaupun ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang mungkin kita pikirkan. Saya tidak tahu apakah Pak Gembala memberikan tema ini untuk saya bagikan firman Tuhannya ini, Pak Gembala bisa menerawang ya. Apa yang akan terjadi? Karena saya setiap kali firman Tuhan dipercayakan untuk saya sampaikan, itu terjadi dulu sama saya sebelum saya sampaikan. Padahal kan Pak Gembala mungkin tidak tahu bahwa ini akan terjadi sesuatu gitu ya sama saya. Bapak Ibu, berartinya sebuah kepercayaan, saya sama seperti Musa. Kalau saya dipercaya sesuatu, saya selalu memikirkan, menimbang-nimbang. Aku kan nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau orang bertanya begini, aku jawabnya apa? Terus kalau aku dipercayakan satu kepercayaan, nanti aku bertanggung jawabannya gimana? Gimana aku membagi waktu? Bagaimana, dan bagaimana? Itu terus berputar-putar. Dan Bapak Ibu tahu, waktu saya mengambil keputusan untuk menerima kepercayaan yang diberikan kepada saya, tugas baru. Bukan kekuatan yang Tuhan kasih Bapak Ibu, bukan bukan sesuatu yang besar yang membuat saya itu melangkah dengan mantap, bukan. Waktu kejadian saya adu kekuatan dengan pintu lemari, itu betul-betul habis ngambil keputusan saya bersedia. Tengah malam kejatuhan pintu lemari. Pak Farel pikir itu hanya ya udah dikasih es batu selesai, kan biasanya kalau kita terantuk dikasih es batu selesai. Gosok lah pakai es batu makin biru, makin digosok makin biru, dikompres, diapain nggak bisa. Akhirnya ternyata jari kaki saya itu ujungnya ini bukan patah ya, kalau patah kan jadi dua, dia remuk sehingga harus dioperasi untuk nih. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan belum melakukan apa-apa. Gimana dengan kaki yang semacam ini saya harus berobat dengan tugas yang baru, terus gimana saya menghandle semuanya gitu. Padahal saya tahu Tuhan akan memampukan, karena kita dengar firman. Saya tahu Tuhan akan memberikan kesanggupan, tetapi kan kita menimbang. Gimana jalan aja susah, ya kan? Pakai sepatu sendiri aja awal-awal susah. Terus ini harus dengan segala tugas yang baru, menimbang-nimbang lagi, berargumen lagi sama Tuhan. Sesudah itu Tuhan belum selesai dengan saya, karena saya belum berhasil. Lalu saya harus ke UKI hari itu, pagi, dibonceng sama Daryl. Daryl bilang lewat belakang katanya, subuh jam 5 kalau nggak salah. Lewat arah belakang itu memang agak gelap ya Bapak Ibu. Lalu pas jembatan turun, Daryl dan saya itu tidak melihat bahwa ada tumpahan oli. Padahal mau bawa ini kaki berobat supaya baik. Turun begini mau belok, nggak lihat oli. Jadi waktu kan kalau kita belok itu kita rem ya. Wah muterlah itu motor. Sementara kaki saya itu dalam kondisi nggak baik. Wah saya lindungi kaki saya. Nggak tahu lah modelnya tuh jungkir balik. Lihat si Daryl tergelampar di sana, saya juga bingung dengan kaki saya gitu kan. Diangkat-angkat kakinya supaya maksud saya nggak kena lagi. Tengah-tengah ngangkat gitu berjuang lagi. Ada bapak-bapak, jadi jatuhnya itu beruntun. Ada sekitar 5 motor jatuh bruk gitu. Lalu ada bapak-bapak maksudnya mau membangunkan motor yang di sini. Lah tapi jadinya motor yang di depan saya itu jalan ke arah saya. Wah saya bilang, ini gimana sih saya bilang. Seakan-akan Tuhan jauh. Saya bilang, aduh gimana sih gitu ya. Bapak belur lah si Daryl saya. Terus saya bilang, Daryl kalau memang gak sanggup kita pulang gitu. Karena saya juga takut itu motor juga udah lepas semua depannya. Tapi dia bilang, lanjut aja Bun. Padahal dia udah berdarah-darah. Habis itu kami harus masih ke puskesmas. Karena rujukan BPJS kan ke puskes dulu. Ke puskes nunggu ngantri lama lagi sambil perih.
Udah gitu dapat surat rujukan, baru kami lari ke UKI. Sampai di UKI udah habis nomornya. Saya tetap aja di depannya kasir itu. Pikir saya nih udah gimana sih, saya mau pulang. Terus akhirnya susternya bilang gini, ini ortopedi udah tutup gitu kan. Gak bisa, ini udah aku masukin datanya. Syukur, dalam hati saya syukur, saya bilang gitu. Akhirnya sayalah orang terakhir yang masuk di ortopedi. Habis itu saya hanya minta pertolongan Tuhan supaya ronsen itu gak tutup. Karena memang udah jamnya siang. Tuhan masih kasih pertolongan lagi Bapak Ibu. Saya masih dapat slot untuk masuk untuk ronsen. Kemudian malamnya datang ke UGD dan besoknya ada tindakan. Artinya di sini adalah gini Bapak Ibu. Waktu kita dipercayakan oleh Tuhan, tidak selalu Tuhan memberikan hal yang spektakuler untuk membantu kita. Ada kalanya Tuhan membuat hal-hal yang pahit untuk kita alami, untuk apa? Untuk kita terus bergantung sama Tuhan dalam melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Tapi kalau kita undur dan kita bilang stop saat itu, saya yakin dan percaya, saya tidak akan merasakan pertolongan demi pertolongan yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Musa sama halnya. Bukan hal spektakuler yang diberikan Tuhan, janji yang spektakuler yang diberikan Tuhan kepada Musa. Enggak Bapak Ibu, Musa hanya dibilang ini loh tongkat. Untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan hanya memberikan ini tongkat untuk kamu bisa melakukan banyak mujizat bersama dengan aku. Itu bisa kita lihat dalam Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama. Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bukan hal yang besar. Musa harus mempercayai bahwa dengan tongkat yang cukup, istilahnya ya apalah tongkat ini. Tapi Musa harus yakin bahwa dengan tongkat ini dia bisa melakukan banyak mujizat di tengah-tengah umat Israel. Dan waktu Musa betul-betul percaya akan mujizat yang akan Tuhan nyatakan, ada banyak hal yang dilakukan melalui tongkat ini. Ya kan? Laut terbelah menjadi 2. Apalagi? Air yang pahit waktu diketok dengan tongkat terasa manis. Masih banyak lagi yang lain. Seandainya Musa berhenti di awal bahwa aku tidak mampu Tuhan, siapakah aku Tuhan? Aku tidak bisa begini, aku tidak bisa begitu. Waktu Musa tidak berjalan bersama dengan Tuhan, dia tidak akan mengalami banyak keajaiban bersama dengan Tuhan. Ternyata dalam setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita, percayalah saat Bapak Ibu dan saya mengalami kepahitan, mengalami tantangan, nikmati semuanya itu. Karena pada akhirnya Tuhan akan membuat kita melihat kebesaran tangan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang congkak. Kita tidak menjadi orang yang sombong, saya bisa. Ini loh saya. Tuhan mengajarkan kita untuk melihat selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hikmat kita, bukan dengan kemampuan kita. Jadi, kalau Bapak Ibu sekarang sedang bergumul dengan anak-anak kita, bersyukurlah. Karena apa? Kita belajar banyak hal. Saya punya anak yang cukup istimewa. Menjadi menjadi doa demi doa saya kepada Tuhan. Sehingga ketika saya berproses dengan masalah-masalah yang dialami oleh anak-anak, saya hanya melihat bahwa selangkah demi selangkah, tiap-tiap hal yang saya alami bersama dengan anak-anak bukan karena hebatnya saya sebagai seorang ibu, enggak. Ibu-ibu di sini udah tahulah rasanya, mulut kita ini tidak pernah berhenti kalau melihat anak-anak kita itu melakukan kesalahan. Bukan tidak sayang, tapi karena sayangnya kadang-kadang kita itu ya banyaklah nasihat yang kita berikan. Bukan membenci. Jadi ini harus dibetulkan gitu cara anak-anak berpikir kalau orang tua ngomel. Karena kami sebagai seorang ibu diberikan kepercayaan, tanggung jawab yang cukup besar untuk memberikan dasar yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
mungkin tidak sama dengan yang dunia tawarkan. Ya kan? Kalau dunia ini kan memberikan hal-hal yang manis, ya kan? Kalau kami ini kadang-kadang banyak batasan-batasan yang dibuat. Karena apa? Karena kami ingin apa yang kami ajarkan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak muda, kalau sekarang sedang dipercayakan Tuhan untuk kuliah. Tadi saya bilang sama Reta, ternyata kuliah itu cukup mahal gitu kan. Makanya dulu ibu saya selalu bilang dengan saya gini, jangan sampai tertunda gitu loh. Maksudnya kalau misalnya 3 tahun ya 3 tahun, jangan nambah gitu loh. Karena ternyata di setiap waktunya itu banyak perjuangan yang harus dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau sekarang untuk anak muda yang dipercayakan untuk sekolahkah, untuk kuliahkah, untuk bekerjakah, percayalah kalau dalam kepercayaan yang diberikan kepada masing-masing kita setia, maka yakinlah bahwa sesuatu yang besar sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau ada tantangan dalam perkuliahanmu, jangan pernah memutuskan untuk berhenti. Karena masing-masing Anda akan melihat bahwa di depan sana ada perbuatan tangan Tuhan yang besar. Yang tidak akan Anda nikmati kalau Anda berhenti sekarang. Dalam pekerjaan pun, kalau sekarang kita menghadapi kesulitan dengan atasan, dengan siapapun, lalu kita memutuskan untuk berhenti, percayalah ada banyak hal besar di sana yang akan Tuhan berikan untuk kita. Jadi, jangan cepat menyerah untuk segala hal yang Tuhan percayakan. Belajarlah setia, belajarlah tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan katakan. Kita akan berproses dengan Tuhan. Tidak mudah, tapi berproses itu bersama dengan Tuhan. Tongkat aja bisa dijadikan mujizat oleh Tuhan. Apalagi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Tiap-tiap hari kita akan merasakan mujizatnya Tuhan. Bapak Ibu, berartinya sebuah kepercayaan. Kenapa? Karena kita tidak akan selama-lamanya memegang kepercayaan yang Tuhan kasih. Hidup kita ini kan ada batasannya. Selama Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, berjuanglah. Jangan katakan stop, berhenti, aku tidak mampu. Seperti Musa, dia berargumen, aku gak bisa begini, aku gak bisa begitu. Nanti begini, nanti begitu, itu kan pikiran manusia. Kita belajar berjalan dengan pikirannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam momen kemerdekaan ini bersyukurlah untuk semua kepercayaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Belajarlah setia dalam semua masa-masa sulit karena ada hal besar yang Tuhan kerjakan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita.